Fenomena kejahatan dan pemidanaan tidak hanya berbicara tentang hukuman, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Di Indonesia, sistem pemasyarakatan telah mengalami perubahan paradigma dari yang bersifat represif menjadi humanis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menekankan bahwa pembinaan dan reintegrasi sosial. Salah satu bentuk implementasi nyata dari paradigma tersebut adalah program pembinaan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan, termasuk pada Lapas Kelas 2A Grobogan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi waktu selama menjalani pidana, tetapi juga menjadi bekal penting bagi narapidana untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah bebas. Namun demikian, muncul pertanyaan penting. Apakah program pembinaan tersebut sudah benar-benar efektif dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat? Berdasarkan pertanyaan tersebut, pada kesempatan ini akan dilakukan analisis menggunakan pendekatan Six Thinking Hats untuk melihat program ini secara komprehensif dari berbagai perspektif. Saya Taruna Tingkat 4 Maria Indah, STB 4975, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Pada kesempatan ini akan memaparkan analisis kasus nyata mengenai program pembinaan keterampilan di bimbingan kerja atau BIMKER Lapas Kelas 2A Grobogan menggunakan metode Six Thinking Hats. Pertama, White Hack. Dari perspektif fakta dan data, program pembinaan di Lapas Grobogan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, khususnya pasal 9 yang menegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan. Secara konkret, di Lapas Grobogan terdapat berbagai kegiatan seperti menjahit, sablon, bakery, kerajinan, perak, dan pertanian hidroponik. Berdasarkan berita resmi Kementerian IMIPAS Bali, program hidroponik pakcoy dan melon menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan setelah bebas. Selain itu, jumlah penghuni Lapas Grobogan mencapai 1.600 orang, sehingga program pembinaan ini menjadi sangat penting dalam skala besar. Artinya, secara faktual, program ini memiliki dasar hukum yang kuat dan telah berjalan secara nyata di lapangan. Yang kedua ada rakat, emosi dan intuisi. Dari sisi emosi, program ini memberikan dampak psikologis yang signifikan. Dalam beberapa wawancara lapangan yang dilaporkan media, warga binaan menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri karena memiliki keterampilan. Sebagai contoh, salah satu narapidana yang mengikuti pelatihan bakery menyampaikan bahwa ia merasa memiliki harapan baru untuk membuka usaha setelah bebas. Namun demikian, secara intuitif, kita juga melihat bahwa tidak semua narapidana memiliki motivasi yang sama. Beberapa masih merasa minder atau khawatir tidak diterima kembali oleh masyarakat. Yang ketiga, black hat, resiko dan kelemahan. Dari perspektif resiko dan kelemahan, terdapat beberapa kendala nyata di lapangan. Yang pertama, keterbatasan sarana dan anggaran pembinaan. Hal ini sering disebut dalam berbagai penelitian pemasyarakatan di Indonesia. Yang kedua, belum semua program memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya keterampilan tertentu, seperti kerajinan tangan, belum tentu memiliki pasar yang luas. Dan yang ketiga, partisipasi warga binaan belum merata, karena faktor minat, latar belakang pendidikan, maupun kondisi psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program sudah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, yellow hat, manfaat dan peluang. Dari sisi manfaat dan peluang, program ini sangat strategis. Secara empiris, pembinaan keterampilan terbukti dapat menurunkan tingkat residivisme atau pengulangan kejahatan. Selain itu, program ini juga mendukung konsep reintegration yang menjadi tujuan utama dari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sebagai contoh konkret,
Hasil produk seperti roti, pakaian, dan kerajinan dari lapas Kerobokan sudah mulai dikenal masyarakat dan memiliki nilai ekonomi. Ini membuka peluang bagi narapidana untuk mandiri secara finansial setelah bebas. Selanjutnya, Greenhead, ide kreatif dan alternatif. Dari perspektif kreativitas terdapat beberapa inovasi yang dapat dikembangkan. Pertama, membangun platform digital untuk memasarkan produk warga binaan sehingga jangkauan pasar lebih luas. Kedua, memberikan sertifikasi resmi seperti dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP agar keterampilan mereka diakui secara formal. Ketiga, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan industri sehingga program pembinaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Keempat, mengembangkan program kerja luar lapas atau asimilasi kerja sebagai pengalaman langsung di dunia kerja. Selanjutnya, Bluehead, kesimpulan dan rekomendasi praktis. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa program pembinaan keterampilan di Lapas Kelas 2A Kerobokan merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana. Program ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif baik dari segi peningkatan keterampilan maupun kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Namun masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar, serta tingkat partisipasi warga binaan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Six Thinking Hats, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan keterampilan di BIMKER Lapas Kelas 2A Kerobokan. Yang pertama, perlu dilakukan penguatan link and match antara program pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja. Artinya, jenis keterampilan yang diberikan harus benar-benar relevan dengan peluang kerja nyata. Misalnya, dengan menjalin kerjasama dengan UMKM, industri kreatif, maupun sektor pariwisata di Bali. Kedua, penting untuk memberikan sertifikasi keterampilan resmi kepada warga binaan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sehingga keterampilan yang dimiliki tidak hanya bersifat informal, tetapi juga diakui secara profesional ketika mereka kembali ke masyarakat. Ketiga, perlu dikembangkan sistem pemasaran produk hasil karya warga binaan, misalnya melalui platform digital atau kerjasama dengan marketplace, sehingga hasil pembinaan memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat meningkatkan kepercayaan diri narapidana. Keempat, peningkatan motivasi dan partisipasi warga binaan juga menjadi hal penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif, penghargaan, atau pengaitan program pembinaan dengan hak integrasi seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat. Kelima, yang perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program pembinaan. Tidak hanya selama di dalam lapas, tetapi juga setelah warga binaan bebas untuk melihat sejauh mana program ini benar-benar berdampak pada kehidupan nyata. Dan yang terakhir, peningkatan sarana serta kualitas pembina juga harus menjadi perhatian. Dengan fasilitas yang memadai dan instruktur yang kompeten, maka hasil pembinaan pasti akan menjadi lebih optimal. Dengan penerapan rekomendasi ini diharapkan program pembinaan di Lapas Kerobokan dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu benar-benar mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan produktif. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve.